Kenalkan, nama saya Pramudi Asa Pujarso dengan NIM akhir 018 dan jurusan saya bimbingan konseling. Pada video ini saya akan membahas tentang isu yang sangat hangat di akhir-akhir ini, yaitu korupsi. Mungkin korupsi ini kita lakukan secara tidak sengaja apa sengaja, dan pada dasarnya korupsi ini memiliki makna atau arti yaitu seperti keburukan, kebejatan, atau ketidakjujuran. Akhir-akhir ini di negara kita banyak pejabat tinggi atau orang-orang seperti kita yang melakukan korupsi dengan jumlah yang banyak atau tidak banyak. Dan itu merupakan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang banyak, dan juga merugikan orang yang di sekitaran mereka. Dari isu tersebut sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut, yaitu karena ada beberapa faktor, yaitu pertama itu ada faktor individu, faktor struktural, faktor budaya dan ekonomi, dan terakhir itu ada faktor politik. Dengan kita melakukan korupsi, pastinya ada dampak yang kita dapat, dan beberapa dampaknya yaitu seperti dampak ekonomi, sosial, politik, moral, dan integritas diri kita sendiri. Dalam teologi moral ada membahas tentang perspektif teologi moral tentang korupsi. Itu ada dua. Yang pertama itu ada korupsi sebagai dosa dan pelanggaran moral, yang dimana dalam berbagai agama korupsi adalah bentuk tindakan ketidakjujuran dan pengkhianat kepada amanah Tuhan. Dan yang kedua ada ajaran Kristen, yang dimana korupsi bertentangan dengan nilai kasih, kejujuran, dan keadilan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dalam teologi juga memiliki prinsip anti korupsi, yaitu ada kejujuran, amanah, empati, kerja keras dan keberanian, dan yang terakhir itu ketaatan pada Tuhan. Dan sebagai warga negara, kita harus memiliki strategi dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama itu seperti penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum tegas ini itu seperti orang lain melakukan kesalahan yang menurut kita itu udah terlalu di batas kita, itu mungkin kita bisa dapat memberi dia hukum. Itu yang dinamakan penegakan hukum yang tegas. Jadi yang kedua itu ada pendidikan dan pembentukan karakter. Itu bisa kita tumbuhkan sejak dini. Dan juga yang terakhir penguatan nilai iman dan moralitas dalam diri individu. Dalam ajaran kitab suci juga ada dibahas tentang anti korupsi. Salah satu ayat yang saya ambil itu dari Yesaya bab 1 ayat 23 yang berisikan para pemimpinmu adalah pemberontak dan sekutu pencuri. Mereka semua suka menerima suap dan mengejar hadiah. Dengan materi korupsi yang saya pelajari dalam semester ini, saya belajar bahwa perbuatan korupsi itu tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga merugikan orang yang ada di sekitar kita, apa orang banyak. Dan saya juga belajar bahwa korupsi itu tidak hanya membahas uang, tetapi juga membahas waktu atau hal-hal yang kecil yang menurut kita sepele. Dan juga saya merasa bahwa selama ini saya juga korupsi, seperti korupsi waktu yang dapat merugikan orang lain. Awalnya saya menganggap itu tidak korupsi, tapi setelah saya belajar korupsi pada semester ini, ternyata hal yang merugikan orang lain itu disebut korupsi. Semenjak itu, jika saya bertemu atau ada pertemuan rapat di luar kampus atau di kampus, saya berusaha datang tepat waktu dan mencoba tidak merugikan yang lain. Mungkin sekian video dari saya terkait korupsi. Apa yang telah
saya sampaikan dalam video ini adalah materi yang saya dapatkan dari 1 semester dari mata kuliah Teologi Moral. Jika saya ada salah dalam penyebutan atau perkataan dan juga sikap saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.